Kisah pemuda berbulan madu dengan bidadari. Di kota Sufa tinggallah seorang pemuda bernama Zahid. Ia hidup pada zaman Rasulullah SAW. Setiap hari tinggal di Masjid Madinah. Zahid memang bukan pemuda tampan. Di usianya yang ke-35, ia juga belum menikah. Suatu hari, ketika Zahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepadanya. Zahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau tampak sendiri saja," sapa Rasulullah SAW. "Allah bersamaku wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Maksudku, mengapa selama ini engkau masih lajang? Apakah tak ada dalam benakmu keinginan untuk menikah?" tanya beliau lagi. Zahid menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, apalagi wajahku sangat tak memenuhi syarat. Siapa wanita yang mau denganku?" "Mudah saja kalau kau mau," kata Rasulullah menimpali. Zahid hanya termangu. Tak lama kemudian, Rasulullah memerintahkan pembantunya untuk membuat surat lamaran untuk melamar wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Ia anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan cantik jelita. Surat itu pun diberikan kepada Zahid untuk kemudian diserahkan kepada Sa'id. Setiba di sana, ternyata Sa'id tengah menerima tamu. Maka usai mengucapkan salam, Zahid menyerahkan surat tersebut tanpa masuk ke dalam rumah. "Sa'id saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah yang mulia," kata Zahid. Sa'id menjawab, "Ini adalah kehormatan buatku." Surat itu dibuka dan dibacanya. Alangkah terkejutnya Sa'id usai membaca surat tersebut. Tak heran karena dalam tradisi bangsa Arab selama ini, perkawinan yang biasanya terjadi adalah seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan pula. Orang yang kaya raya harus kawin dengan si kaya raya juga. Itulah yang dinamakan sekufu atau sederajat. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihatku berbohong?" Dalam suasana sedemikian, Zulfah datang dan bertanya, "Ayah, mengapa engkau tampak tegang menghadapi tamu ini? Apakah tidak lebih baik bila ia disuruh masuk?" "Anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu. Dia akan menjadikan engkau istrinya," kata Sa'id kepada anaknya. Di saat itulah Zulfah melihat ayahnya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. "Ayah, banyak pemuda yang ingin melamarku lebih tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau, ayah," jawab Zulfah merasa terhina. Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Saudaraku, engkau tahu sendiri anakku merasa keberatan. Bukannya aku hendak menghalanginya. Maka sampaikanlah kepada Rasulullah SAW bila lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah SAW disebut sang ayah, Zulfah berhenti menangis dan bertanya, "Mengapa ayah membawa-bawa nama Rasulullah SAW?" Sa'id menjawab, "Lelaki yang datang melamarmu ini datang karena perintah Rasulullah SAW." Serta merta Zulfah mengucapkan istighfar berulang kali dan menyesali kelancangan perbuatannya itu. Lirih, wanita muda itu berkata kepada sang ayah,
Mengapa ayah tidak mengatakannya sejak tadi bila yang melamar lelaki itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu keadaannya, nikahkan saja aku dengannya. Karena aku teringat firman Allah, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. An-Nur 51. Hati syahid bagai melambung entah kemana. Ada semburat sukacita yang tergambar dalam rona wajahnya. Bahagia itu yang pasti ia rasakan saat itu. Setiba di masjid, ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik syahid yang berbeda dari biasanya. Bagaimana syahid? Tanya Rasulullah. Alhamdulillah diterima wahai Rasulullah, jawab syahid. Sudah ada persiapan? Tanya Rasulullah lagi. Syahid menundukkan kepala sambil berkata, Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup, syahid pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan. Bersamaan dengan itu, Rasulullah menyeru umat Islam untuk berperang menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika syahid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya. Syahid bertanya, ada apa ini? Sahabat menjawab, syahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya? Syahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, wah, kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini dan akan membeli kuda terbaik. Tetapi syahid, malam nanti adalah bulan madumu. Apakah engkau akan pergi juga? Kata para sahabat menasihati. Tidak mungkin aku berdiam diri, jawab syahid tegas. Lalu syahid menyitir ayat, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. At-Taubah 24. Akhirnya syahid melangkah ke medan pertempuran sampai ia gugur. Rasulullah berkata, hari ini syahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada sulfa. Lalu Rasulullah membacakan surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan bergirang hati terhadap orang-orang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Para sahabat pun meneteskan air mata. Bagaimana dengan sulfa? Mendengar kematian syahid, ia tulus berucap, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Andai aku dapat mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak. Demikian pindahnya sebuah ekspresi cinta sejati dari dunia hingga akhirat. Cinta yang bersemi adalah ketaatan kepada titah Rasulullah SAW meski semula hati berontak.
dikutip dari buku Ayat-Ayat Pedang, Kisah-kisah Pembangun Semangat Juang oleh Laila TM, sumber inilah.com.